Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Suyanti dengan NPM 22411110 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi dan pembahasan tentang rumus dan perhitungan pada rasio keuangan. Apa sih pengertian dari suatu perhitungan rasio keuangan? Jadi, perhitungan rasio keuangan itu sendiri merupakan metode analisis keuangan yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi suatu kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Biasanya rasio keuangan diperoleh dari hubungan dua hal atau data yang berbeda, seperti aktiva dan utang. Rasio keuangan biasanya digunakan untuk memberikan suatu data-data dan informasi pada suatu perusahaan. Nah, apakah keuangan perusahaan tersebut sehat ataupun buruk? Biasanya, rasio keuangan juga dapat digunakan untuk mengukur suatu kemampuan suatu usaha, bahkan dalam mencatat laba yang terus meningkat pada perusahaan tersebut. Apa saja keuntungan dalam menggunakan rasio keuangan? Biasanya dalam perusahaan itu mereka menganalisis keuangan perusahaan. Nah, jadi dalam perusahaan itu memiliki keuntungan antara lain. Pertama itu memberi gambaran atau bayangan yang lebih mudah dipahami bahkan untuk dijelaskan tentang kinerja keuangan perusahaan tersebut. Kedua itu memudahkan dalam mengambilkan keputusan manajemen dalam menentukan suatu kebijakan dalam perusahaan tersebut yang diberlakukan perusahaan. Ketiga itu biasanya untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Keempat itu biasanya membantu dalam menilai resiko bahkan peluang pada masa yang akan datang. Kelima, biasanya memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan serta penilaian terhadap keadaan suatu perusahaan tertentu. Keenam, memberikan gambaran kepada investor dan kreditor tentang baik dan buruknya keadaan atau posisi keuangan perusahaan tersebut. Nah, biasanya dari satu periode ke periode berikutnya. Ketujuh, biasanya dapat digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan yang lain atau perusahaan yang sejenis di industri yang sama. Dengan menggunakan rasio, keuangan perusahaan dapat mengetahui seberapa baik kinerja keuangan dan bahkan dapat mengambil suatu keputusan yang lebih efektif bahkan lebih efisien dan tepat dalam mengelola keuangan perusahaan itu. Rasio keuangan juga dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi pada perencanaan bisnis yang mereka susun di masa yang akan datang. Ketujuh, biasanya sulit untuk mengatakan apakah suatu rasio tertentu itu baik atau buruk bagi perusahaan. Kedelapan, biasanya rasio keuangan tidak memberikan informasi tentang faktor-faktor non-keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Nah, dalam mengatasi keterbatasan tersebut, perlu dilakukan analisis non-keuangan yang perlu dilakukan dalam perusahaan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Selain itu juga, perlu juga dilakukan persiapan yang matang dalam menghitung suatu rasio keuangan. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis dari rasio keuangan. Pertama itu ada rasio likuiditas. Jadi, rasio likuiditas ini adalah nilai yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya bahkan dalam jangka pendek. Nah, rasio ini dapat mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan dan seberapa siapnya suatu perusahaan untuk membayar kewajiban finansialnya dalam waktu dekat. Nah, jadi rasio likuiditas itu dibagi menjadi beberapa. Pertama itu ada rasio lancar atau current rasio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi suatu kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Dengan rumus, aset cepat atau lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Kedua, ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Nah, dengan rumus aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Selanjutnya ada rasio kas. Rasio kas ini merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan setara
yang dimilikinya dengan rumus kas atau setara kas dibagi dengan kewajiban. Selanjutnya ada rasio Lafferge atau rasio probabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya, baik pokok maupun bunganya. Semakin tinggi rasio Lafferge, maka semakin besar resiko gagal bayar kewajiban utang yang dihadapi suatu perusahaan. Rasio ini memiliki beberapa jenis. Pertama itu ada debt atau equity ratio, itu rasio hutang atau ekuitas. Rasio ini mengukur jumlah utang untuk setiap dolar dana yang diinvestasikan oleh pemilik, dan nilai rasio lebih dari 1 menunjukkan jumlah utang yang lebih besar dibandingkan dengan ekuitas sehingga rasionya lebih besar. Dengan debt atau equity ratio memiliki rumus total kewajiban dibagi dengan ekuitas pemiliknya. Selanjutnya ada debt ratio atau rasio utang. Ini merupakan persen aktiva perusahaan didanai dengan utang. Rasio utang memiliki rumus dengan jumlah kewajiban dibagi dengan jumlah aset. Selanjutnya ada bunga yang diperoleh. Menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi suatu kewajiban untuk membayar bunga, dan semakin tinggi rasio ini berarti kemampuan membayar bunga dari laba yang dimiliki maka semakin tinggi. Nah, bunga yang diperoleh memiliki rumus pendapatan bersih ditambah beban bunga ditambah beban pajak penghasilan dibagi dengan beban bunga. Selanjutnya ada cash coverage. Ini membandingkan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi dari pengguna kas untuk membayar utang dalam suatu periode. Rumusnya adalah arus kas dari aktivitas operasi sebelum bunga dan pajak dibagi dengan bunga dibayar. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini melihat seberapa efektifnya dan efisien perusahaan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Rasio ini berfokus pada perputaran aktiva yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Maka semakin cepat perputaran, maka semakin tinggi juga penjualannya. Secara alami, perputaran berbanding tinggi dengan probabilitas. Perusahaan yang memiliki perputaran secara alami, perputaran lebih tinggi cenderung memiliki profit margin yang rendah. Rasio aktivitas dibagi menjadi beberapa. Pertama itu ada receivable turnover. Rasio ini mengukur berapa cepat perusahaan mampu menagih akun receivable piutang dalam satu periode. Rumusnya penjualan kredit bersih dibagi dengan rata-rata utang. Kedua ada receivable turnover. Semakin tinggi perputaran A atau R akan diperoleh nilai penjual yang tinggi. Perusahaan dengan turnover yang rendah cenderung memiliki probabilitas yang tinggi, dan sebaliknya dengan rumus penjualan kredit bersih atau rata-rata piutang usaha bersih. Selanjutnya ada average age of receivables. Ini mengukur jumlah hari untuk melakukan penagihan piutangnya dengan rumus hari dalam tahun dibagi perputaran piutang. Selanjutnya ada inventory turnover. Rasio ini mengukur tingkat perputaran persediaan perusahaan. Penurunan tingkat perputaran persediaan masyarakat, penjualan persediaan yang semakin lambat dengan rumus harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Dan ini juga termasuk dari rumus rasio aktivitas. Kita akan melanjutkan ke rasio probabilitas. Jadi rasio probabilitas ini mengukur ukuran utama kinerja dan kesuksesan sebuah perusahaan secara keseluruhan. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Pertama itu ada gross profit margin. Rasio ini mengukur berapa keuntungan dari penjualan yang tersisa setelah dikurangi harga pokok dengan rumus keuntungan pasar dibagi dengan penjualan bersih. Selanjutnya ada profit margin. Rasio ini memberikan ukuran laba bersih yang dihasilkan oleh setiap rupiah dengan rumus penjualan pendapatan dibagi dengan penjualan bersih. Terus ada return on honest investment. Ukuran ini menunjukkan kemampuan perusahaan memanfaatkan dana yang diinvestasikan pemilik untuk menghasilkan laba. Semakin besar ROE, return, yang diperoleh untuk setiap RP yang ditanamkan oleh pemegang saham, maka semakin tinggi pula dengan rumus penghasilan dibagi dengan rata-rata ekuitas pemilik. Selanjutnya ada return on total investment. Rasio ini merupakan ukuran terbaik untuk mengukur probabilitas keseluruhan perusahaan.
menunjukkan imbalan hasil atas setiap dana yang ditanamkan di perusahaan. Untuk melihat efisiensi pengguna aktiva pada perusahaan. Rumusnya adalah pendapatan ditambah dengan beban bunga dibagi dengan rata-rata total aset. Selanjutnya ada quality of income. Jika nilainya lebih dari 1, maka laba perusahaannya berkualitas. Dengan rumus arus kas dari aktivitas operasi dibagi dengan pendapatan bersih. Selanjutnya ada rasio pasar. Rasio pasar ini merupakan penggabungan harga pasar saham dengan indikator keuangan perusahaan yang ada dalam laporan keuangan. Rasio pasar ini ada beberapa. Pertama itu ada laba per saham atau EPS. Ini menggambarkan laba yang dihasilkan dari setiap lembar saham, biasanya dalam satu periode akuntansi. Dengan rumus penghasilan dibagi jumlah rata-rata jumlah saham. Selanjutnya ada rasio harga atau pendapatan. Rasio ini menunjukkan hubungan antara harga pasar saham dengan laba per saham. Dengan rumus, harga pasar saat ini per saham dibagi dengan laba per saham. Terakhir ada rasio harga atau pendapatan. Ini identik dengan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi pembelian saham yang telah dilakukan. Nah, semakin besar berarti payback periodenya semakin panjang. Dengan rumus harga pasar saat ini per saham dibagi dengan laba per saham. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh dari soal rasio keuangan. Di sini saya mengambil contoh soal dari rasio likuiditas. Di sini ada rincian dari rasio likuiditas. Pertama kita akan mencari rasio lancar. Jadi rumus rasio lancar itu sendiri aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Jadi 450 dibagi 350 sama dengan 1,4 berbanding 1. Dari mana 450? Tentu saja dari aset lancar. Tapi apa saja yang termasuk dalam aset lancar? Pertama, aset lancar itu kita menambahkan debitur, persediaan, uang tunai, bahkan tagihan piutang. Jadi debitur itu 280 ditambah dengan persediaan 140 ditambah dengan uang tunai 50 dan ditambah dengan tagihan piutang 20. Jadi hasilnya 490. Sedangkan kewajiban lancar itu 350. Apa saja yang termasuk dalam kewajiban lancar? Nah, jadi kewajiban lancar itu termasuk kreditur ditambah dengan cerukan bank. Jadi krediturnya 300 ditambah cerukan banknya 50. Jadi hasilnya 350. Nah, selanjutnya kita akan mencari rasio cepat. Rasio cepat mempunyai rumus aset cepat dibagi dengan kewajiban lancar. Jadi aset cepatnya itu 350 dibagi 350, jadi hasilnya 1 berbanding 1. Kenapa ada perbandingan 1? Karena dalam rasio itu biasanya ada perbandingannya. Jadi aset cepat sama dengan aset lancar dikurang persediaan. Aset lancarnya itu 490 dikurang 140, makanya hasilnya bisa 350. Selanjutnya ada rasio kas. Rasio kas itu ada saldo kas dibagi kewajiban lancar. Jadi 50 dibagi dengan 350 sama dengan 0,14 berbanding 1. Keempat ada rasio modal kerja bersih. Jadi aset lancar dikurang kewajiban lancar itu tidak termasuk pinjaman bank jangka pendek. Jadi 490 dikurang 300 sama dengan 190.